Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Fiani, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan presentasi tentang hakikat fa'il dan maf'ul, beserta tanda-tandanya dan memahami teks bacaan. Jadi teman-teman perhatikan ya. Teks bacaan berikut. Yaumul Aidi. Istaiqaza Muhammadun mubakiron, artinya adalah Muhammad bangun pada pagi-pagi hari. Iksala summa sholal fajr. Kemudian dia mandi dan sholat subuh. Wartadal malabisa jadidah, dan memakai pakaian baru. Dhahaba Muhammadun ila walidatihi fil matbakhi. Kemudian Muhammad pergi ke ibunya yang ada di dapur. Kanat tu'iddu ta'amal futuri qala laha, yang sedang menyiapkan sarapan, dan Muhammad berkata kepada ibunya, Aidun mubarakun ya Umi. Selamat hari raya Idul Fitri wahai Umi, wahai ibuku. Arju antakuna daiman bi khairin wa sihatin jaidatin. Saya berharap ibu selalu dalam keadaan yang sehat. Terus tsumma dzahaba Muhammadun ila walidihi wa qala lahu. Kemudian Muhammad pergi lagi ke ayahnya dan berkata, Aidun sa'idun ya abi. Selamat hari yang bahagia wahai abi, wahai ayahku. Wa atama antakuna daiman sa'idan. Saya berharap ayah selalu dalam keadaan yang bahagia. Tanawala Muhammadun al-khubza. Kemudian Muhammad memakan roti. Tsumma dhahaba ma'a walidihi ilal masjidi. Kemudian Muhammad pergi ke masjid bersama ayahnya yusolatil Aid, untuk melaksanakan sholat Aid. Ba'da sholati ada ila baiti fadzabaha waliduhu khurufal Aid. Kemudian setelah sholat, mereka berdua kembali ke rumah, dan ayah Muhammad tadi menyembelih anak domba untuk hari raya. Tsumma tanawalatil ailah al-futur. Kemudian keluarga itu sarapan bersama. Wa dzahabat ba'da dzalika. Dan setelah itu mereka pergi li ziyaratil ahli wa asdiqai, untuk ziarah kuburan keluarga dan sahabat. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalimat istaiqaza Muhammadun, yang artinya Muhammad telah bangun. Kalimat tersebut terdiri dari fi'il dan fa'il, yang mana fa'ilnya adalah Muhammad, istaiqaza adalah fi'il. Fa'il adalah isim marfu' yang didahului oleh fi'il dan menunjukkan pelaku perbuatan. Jadi Muhammad itu adalah fa'il dari perbuatan bangun, dan bisa kita artikan secara singkat, fa'il adalah pelaku dari perbuatan. Teman bisa lihat ke tabel berikut contoh-contohnya. Yang pertama istaiqaza Muhammadun, yang kedua iksala Muhammadun, yang ketiga dhahaba Muhammadun. Misalkan kita tidak menggunakan fa'il dalam kalimat ini, cuman fi'il aja, istaiqaza. Siapa yang istaiqaza? Siapa yang bangun? Ya pasti kita akan bertanya-tanya, bukan? Kurang jelas kan? Kurang lengkap. Kalimat ini pasti harus menggunakan fa'il agar lebih jelas. Dan al-qawaid, al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim yang dirafa'kan, yang menunjukkan ke perbuatan, yang menunjukkan ke orang yang yang melakukannya. Kayak apa ya? Fa'il adalah isim yang dirafa'kan, yang menunjukkan ke pelaku yang melakukan perbuatan gitu. Fa'il itu adalah pelaku perbuatan gitu. Terus teman-teman bisa lihat itu ada teks juga, materi yang saya ambil dari Google, yaitu macam-macam fa'il. Fa'il itu terbagi menjadi 3. Ada isim mu'rab, isim mabani, dan masdar mu'awal. Di situ sudah ada pengertiannya,
dan ada juga contoh-contohnya. Selanjutnya kaidah atau ketentuan fa'il. Di situ ada 1 sampai 7 ya, kaidah atau ketentuan fa'il. Ada pengertian, penjelasannya, dan ada juga contohnya. Insyaallah teman-teman mudah dalam memahaminya. Amin. Terus kita lanjut ke maf'ulun bih. Maf'ulun bih, saya akan mengartikan teksnya. Teksnya yaitu al-utlah. Al-utlah apa artinya? Libur. Utlah artinya libur. Yakhruju Umaru fis sobahi min baitihi. Umar keluar di pagi hari dari rumahnya. Wa yadhhabu ila suq, dan dia pergi ke pasar. Yarkabu Umarud darajah. Muhammad Umar maksudnya mengendarai atau naik sepeda. Wa fit tariqi yalqa sadiqahu, dan ketika di jalan Umar bertemu dengan temannya. Yasilu Umaru ila suq, ketika Umar telah sampai di pasar dan dia membeli wa yashtari kutuban wa qalaman wa mistaratan, membeli buku-buku, pulpen, dan penggaris. Summa yarji'u ila baitihi, kemudian dia kembali ke rumahnya. Wa fil asri yazuru Umaru yalqa sadiqahu, dan ketika di jalan Umar bertemu dengan temannya. Yasilu Umaru ila suq, ketika Umar telah sampai di pasar dan dia membeli wa yashtari kutuban wa qalaman wa mistaratan, membeli buku-buku, pulpen, dan penggaris. Summa yarji'u ila baitihi, kemudian dia kembali ke rumahnya. Wa fil asri yazuru Umaru asdiqaahu, dan di sore hari dia mengunjungi teman-temannya. Wa yal'abu ma'ahum qurratas salah, dan dia bermain bersama teman-temannya permainan bola basket. Wa ba'da sholatil maghrib, dan setelah sholat maghrib, tajlisul ailatu fil hadiqah, keluarga Umar tadi duduk bersama di kebun. Tanawalu ba'dal asiri wasyai, meminum jus dan teh bersama. Wa ba'da sholatil isya yuraji'u Umar durusahu, dan setelah sholat isya Umar memeriksa tugas-tugasnya, pelajaran-pelajarannya. Summa yusyahidul tilfizun, setelah itu Muhammad menonton TV. Coba teman-teman perhatikan kalimat yarkabu Umarud darajah, yang artinya Umar naik sepeda. Di situ ada fi'il, ada fa'il, dan maf'ulun bih. Kira-kira menurut teman yang mana maf'ulun bihnya? Kalau maf'ulun bih itu adalah objek, sasaran dari perbuatan. Sudah jelas ya, pasti ada rojah. Umar naik sepeda. Misalnya Umar naik aja, nggak ada sepedanya. Pasti kita juga akan bertanya-tanya, apa yang dinaikinya? Ya, berarti kalimat ini harus menggunakan maf'ulun bih atau objek. Fi'il ada 2 macam, yaitu fi'il lazim. Fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Sedangkan kalau fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek atau maf'ulun bih. Teman-teman juga bisa lihat pada tabel berikut, itu ada contoh-contoh dari maf'ulun bih dari 1 sampai 8. Ya. Langsung aja kita ke al-qawaid. Maf'ulun bih ismun mansubun wa alaihi fi'lul fa'il. Maf'ulun bih adalah isim mansub yang menjadi sasaran pelaku perbuatan. Terus ini juga saya ambil dari Google. Teman-teman bisa lihat ya.
Ini ada pengertiannya juga dan contoh-contohnya.